Halo, kami dari kelompok 7. Hari ini izin memberikan presentasi mengenai materi kami, yaitu Pengakuan pendapatan jasa, multiple variable, dan waralaba. Halo, saya Chris Sanjaya. Halo, saya Sansier Lima. Halo, saya Kalisa Praba dari kelompok 7. 괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Pengakuan pendapatan untuk transaksi penjualan khusus ada dua. Yang pertama ada waralaba, yang kedua ada konsinyasi. Yang pertama, waralaba atau friend fresh adalah suatu sistem pendirian barang atau jasa kepada pelanggan akhir, di mana pemilik menyerahkan perusahaannya kepada individu seseorang atau perusahaan untuk melaksanakan bisnis dengan menggunakan merek, nama, sistem, atau prosedur dan area-area yang telah ditetapkan sebelum dalam jangka waktu ketika mereka meliputi area tertentu itu. Dan si waralaba ini ada 4 perkembangan jenisnya. Yang pertama ada pabrikan pengeceran, yang kedua ada pabrikan grosir, yang ketiga pengeceran sponsor, itu pengeceran yang paling cepat pertumbuhannya ya. Yang terakhir ada grosir pengecerannya. Perusahaan waralaba memperoleh penghasilan dari salah satu atau kedua sumber ini. Yang pertama dari penjualan waralaba akhir dan aktivitas atau jasa terkaitnya. Yang kedua dari iuran atau fee berkesemampuan yang didasarkan pada pengoperasian waralaba. Yang kedua nih, ada pihak terkait dalam waralaba tersebut. Yang pertama adalah friend fresh yang mempunyai bisnis waralaba. Yang kedua ada terwaralaba yang menerima hak waralaba. Nih, ada risiko-risiko lebih kecil daripada memulai bisnis baru. Yang kedua itu juga lebih mudah daripada menjual dari nol. Misalnya konsepnya friend fresh pada umumnya penjualan paket, usaha, komparatif, dan siap pakai yang mencakup merek dagang atau material dan pengolahan manajemennya. Bisnis waralaba itu ada banyak banget, kayak misalnya outlet, bahan bakunya, hak konsultasinya, paket peralatan usahanya, buku panduannya, atau list merek-mereknya banyak banget ya. Terus kayak perwaraban itu memberikan 4 contohnya kayak penelitian pasar, sistem bisnis teruji, nama terkenal. Terus kayak misalnya juga iurannya, iuran awal atau royah terus menerus. Merupakan pembayaran untuk membentuk suatu hubungan waralaba dan penyediaan berbagai jasa awal. Iuran waralaba dicatat friend fresh sebagai pendapatan hanya bila ketika friend fresh secara substansional melaksanakan jasa-jasa yang wajib dilaksanakan. Pelaksanaan substansional terjadi bila friend fresh tidak lagi memiliki kewajiban untuk mengembalikan kas yang telah diterima atau membebankan semua wesel yang belum dibayarkan serta melakukan semua jasa yang tertulis dalam kontrak. Jika dapat diperkirakan secara wajar bahwa uang muka mungkin dikembalikan, dan jika jasa substansial maka harus dilakukan oleh Tums Pizza di masa depan. Yang kedua, jika kemungkinan pembelian uang muka sangat kecil, jumlah jasa masa depan yang harus diberikan franchise adalah minimal ketertagihan wesel dapat dipastikan layak, serta pelaksanaan substansial telah terjadi. Untuk jurnal ayat yang pertama dan kedua yaitu kas didebit sebesar 10.000 dan wesel tagih didebit sebesar 40.000. Untuk diskonto wesel tagih dikredit sebesar 8.058,32 dan iuran waralaba yang diterima di muka dikredit sebesar 41.941,68. Yang ketiga, jika uang muka awal tidak dapat dikembalikan, yang merupakan ukuran yang wajar untuk jasa yang telah diberikan dengan sejumlah jasa yang signifikan yang harus dilakukan oleh Tums Pizza dalam periode mendatang, dan kolektibilitas wesel dapat dipastikan dengan layak. Jurnalnya yaitu kas didebit 10.000, wesel tagih didebit 40.000, diskonto wesel tagih dikredit 8.058,32, pendapatan dan iuran waralaba dikredit 10.000, iuran waralaba yang diterima dikredit sebesar 31,48
31.041,61,68. Yang keempat, jika uang muka awal tidak dapat dikembalikan dan tidak ada jasa di masa depan yang disyaratkan bagi franchisor, tetapi penagihan wesel sangat tidak pasti, sehingga wesel tidak dapat diakui sebagai aktiva, maka jurnalnya kasih debit 10.000, pendapatan iuran waralaba dikredit 10.000. Yang kelima, dengan kondisi yang sama dengan nomor 4, tetapi uang muka dapat dikembalikan atau jasa substansi masih harus dilakukan, maka ayat jurnalnya kasih debit 10.000, pendapatan iuran waralaba diterima di muka dikredit sebesar 10.000. Iuran waralaba yang berkesinambungan. Iuran ini diterima sebagai imbalan atas hak berkesinambungan yang diberikan oleh perjanjian waralaba, serta untuk jasa seperti pelatihan manajemen, iklan, bantuan hukum, dan dukungan lainnya. Iuran ini dilaporkan sebagai pendapatan saat dihasilkan dan dapat ditagih dari franchise, kecuali jika sebagian dari iuran itu dikhususkan untuk tujuan tertentu seperti perawatan bangunan atau iklan lokal. Penangguhan iuran. Jika ada bagian dari iuran yang dikhususkan untuk tujuan tertentu dan jumlah tersebut diperkirakan melebihi iuran yang diterima, maka bagian itu ditangguhkan untuk menutupi estimasi biaya tersebut dan memberikan laba yang layak atas jasa yang berkelanjutan. Pembelian peralatan dan perlengkapan. Franchise sering membeli peralatan dan perlengkapan dari franchisor. Jika harga yang diberikan lebih rendah dari harga normal atau tidak memberi laba yang layak bagi franchisor, sebagian dari iuran awal waralaba harus ditangguhkan untuk menyesuaikan harga jual saat pembelian dilakukan. Opsi pembelian bisnis franchise. Perjanjian waralaba dapat memberi franchisor opsi untuk membeli bisnis franchise, terutama yang mengalami kesulitan keuangan atau yang menguntungkan. Jika opsi ini kemungkinan besar akan digunakan, iuran awal waralaba tidak boleh diakui sebagai pendapatan, tetapi dicatat sebagai kewajiban. Ketika opsi digunakan, kewajiban ini akan mengurangi investasi franchisor dalam outlet tersebut. Baik, berikut ini adalah beberapa biaya timbul dari pelaksanaan perjanjian franchise ini. Pertama yaitu royalti, atau pembayaran yang harus dilakukan oleh pihak franchisee kepada franchisor sebagai imbalan dari pemakaian hak franchise oleh franchisee. Kedua yaitu franchise fee, yaitu merupakan pembayaran atas biaya franchise. Ketiga yaitu direct expenses, atau disebut juga dengan biaya langsung yang harus dikeluarkan oleh franchisee sehubungan dengan pengoperasian suatu usaha franchise. Keempat yaitu marketing, yaitu biaya yang harus dikeluarkan untuk memasarkan atau mempromosikan bisnis franchise. Kelima yaitu assignment fee, atau biaya yang harus dibayarkan oleh franchisee kepada franchisor bila akan mengalihkan bisnisnya kepada pihak lain. Untuk menjelaskan lebih mengenai konsepnya, konsinyasi merupakan strategi penjualan di mana pemilik barang atau consignor berdasarkan perjanjian yang telah dibuat menitipkan barangnya kepada pihak yang bertindak sebagai agen penjual, consignee atau factor atau commission merchant, dan sebagainya. Kepemilikan barang tetap berada pada pihak consignor sampai barang yang dititipkan terjual kepada pihak ketiga, dan atas jasanya pihak consignee memperoleh komisi. Nah, berikut ini adalah dua pihak yang terkait dalam konsinyasi yang sebenarnya sudah dijelaskan, tetapi saya akan lebih definisikan pada bagian ini. Yaitu pertama adalah consignor, itu pihak yang memiliki barang. Kedua yaitu consignee, yaitu pihak yang mengusahakan penjualan barang. Berikut ini adalah ciri-ciri konsinyasi ya. Untuk pertama yaitu adalah barang-barang konsinyasi tidak dapat diperhitungkan sebagai persediaan oleh pihak komisioner. Kedua, pengiriman barang-barang konsinyasi tidak mengakibatkan timbulnya pendapatan dan tidak boleh dipakai sebagai kriteria untuk mengakui timbulnya, baik untuk pengamanat maupun komisioner, sampai barang tersebut terjual. Ketiga, biaya yang terkaitan dengan barang konsinyasi dari pengiriman barang ke komisioner sampai dengan terjual kepada pihak ketiga adalah tanggung jawab consignor. Keempat, itu komisioner dalam batas kemampuannya bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan barang tersebut. Lalu, ada juga hak dan kewajiban yang dimiliki oleh consignee. Itu pertama kita mulai dari haknya, yaitu berhak mendapatkan komisi penjualan. Dan kedua, berhak menawarkan garansi atas barang yang dijual. Untuk kewajiban yang dimiliki consignee, yaitu pertama harus menjaga barang pihak consignor dengan baik. Kedua, harus menjual dengan harga yang ditetapkan. Ketiga, harus memisahkan barang konsinyasi dengan barang dagangan lain. Keempat,
harus mengirimkan laporan berkala penjualan konsinyasi. Lalu ada berbagai-berbagainya alasan-alasan terjadinya penjualan konsinyasi. Dari sisi pihak konsinyasinya dapat dijelaskan dengan: pertama, terhindar dari resiko barang tidak laku atau kadaluarsa atau busuk atau rusak. Kedua, terhindar dari resiko fluktuasi harga. Ketiga, mengurangi investasi modal kerja karena investasi persediaan ditanggung oleh konsigner. Lalu dari sisi konsignernya tersebut, itu pertama, memperoleh jaringan pemasaran yang sudah mapan. Kedua, mengurangi investasi di bidang pemasaran. Ketiga, harga jual dapat dikendalikan oleh konsigner karena kepemilikan barang masih di tangannya. Pihak konsignee hanya menerima komisi. Pengakuan pendapatan yang digunakan oleh konsigner yaitu pendapatan diakui hanya setelah konsigner menerima pemberitahuan penjualan dan menerima pengiriman kas dari konsignee. Dalam penjualan barang tersebut, konsignee berkewajiban untuk menyerahkan sejumlah hasil bersih kepada konsigner. Konsigner secara teratur menerima dari konsignee sebuah laporan penjualan yang isinya menjelaskan barang dagang yang diterima, dijual, beban yang dapat dikenakan dari konsinyasi, serta kas yang dikirimkan. Pendapatan ini yang kemudian diakui oleh konsigner. Semoga presentasi kami akan berguna bagi pengetahuan topik yang telah kami jelaskan di video ini. Kami dari kelompok 7 izin memberikan terima kasih kepada Anda telah memberikan waktu Anda untuk menonton video mengenai materi yang didiskusikan. Bye-bye!